Halo Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang berada di dalam naungan Klasi Solo, apa kabarnya sampai di bulan Agustus tahun 2022 ini? Tentu harapannya meski kita tidak selalu saling ketemu, harapannya kita semua semakin baik, semakin pulih, tetap setia kepada Tuhan, setia berbuat baik. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Bahkan di tengah-tengah keadaan paling gelap sekalipun, Tuhan, Engkau ada. Engkau sedang menyiapkan pertolongan-pertolongan-Mu untuk kami. Kuatkan iman kami untuk tetap mempercayai Tuhan. Melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya kembali meneguhkan kami akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 16 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya jika kita berada di tengah-tengah kegelapan, lalu kemudian muncul sebuah terang. Ya, gelap sekali, lalu muncul sebuah terang. Gimana rasanya Bapak Ibu? Memberikan pengharapan ya kepada kita ya, memberikan sedikit kelegaan, bahkan kelegaan sekali. Contoh, Bapak Ibu, pada waktu yang lalu mobil saya mogok di pom Jalan Veteran. Setelah saya isi bensin, begitu saya nyalakan mesinnya, udah nggak mau hidup Bapak Ibu. Bolak-balik dinyalain nggak bisa gitu. Waduh, ini bagaimana ya? Terus akhirnya saya minta tolong pegawai POM itu untuk mendorongnya agak ke pinggir, supaya kalau ada orang lain lagi yang isi bensin tidak terhalang oleh mobil saya. Lalu kemudian saya telepon Pak taksi langganan saya, ya, orang Panularan juga gitu loh. Lalu Pak taksi ini Bapak Ibu pas dia lagi mengantar tamu. Tapi dia bilang sama saya, Bu Erni, saya lagi menuju antar tamu nih, nggak terlalu jauh dari Jalan Veteran gitu. Ya kurang lebih sebentar lagi lah Bu Erni, saya ngantar, saya turun, langsung saya datang. Wah Bapak Ibu, dengan jawaban Pak taksi seperti itu saja buat saya sudah sangat penghiburan gitu. Memberi pengharapan, oh oke, saya tidak sendiri dan saya akan memperoleh bantuan. Itu baru janji loh Bapak Ibu. Baru janji bahwa oke Bu Erni, setelah saya turunkan tamu, saya akan langsung pergi ke Jalan Veteran, di pom itu saya tahu, kata dia. Memang dekat sekali ya dengan Panularan. Jadi tentu dia sangat tahu alamat di sekitar Panularan, termasuk Jalan Veteran ini Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saya telepon driver Sangkra ya. Saya telepon langsung diangkat, lalu dia mengatakan, Ibu, saya segera ke sana, Ibu tenang aja gitu. Wah, saya senang sekali gitu. Itu baru janji ya, mau datang saya udah senang banget gitu. Lalu kemudian ya saya juga melapor kepala kantor juga kemudian koordinasi, dan kemudian saya dapat informasi bahwa nanti ada karyawan dan 2 karyawan dari gereja akan menuju ke pom Jalan Veteran itu Bapak Ibu. Wah betapa leganya itu. Itu baru janji, kan berupa janji, oke nanti akan ke sana. Pak taksi akan ke sini, driver yang pertama akan ke sini, driver kedua dan salah satu karyawan juga akan menyusul. Itu saya merasa ini janji ini, dan janji ini merupakan pertolongan di tengah-tengah kesusahan saya Bapak Ibu.
Siapa sih yang senang mobil mogok di tengah jalan, kita sedang ada urusan gitu. Jadi janji itu memberikan kelegaan buat saya, karena dia hadir di tengah-tengah kesulitan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan yang kita baca ini merupakan nubuat. Nubuat ini berisi pengharapan. Jadi bisa disebut nubuat pengharapan yang diberikan selama bangsa Israel berada dalam pengepungan. Gitu. Jadi pada suatu waktu Yerusalem itu dikepung, tentu saja oleh pasukan Nebukadnezar ya Bapak Ibu Saudara. Dan si Nabi Yeremia sendiri itu ada di penjara gitu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini ada nubuat pengharapan. Nah, nubuat itu sebetulnya berisi janji gitu ya. Janji pertolongan. Dan janji pertolongan ini hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang susah. Janji pertolongan dari Tuhan. Apa isi nubuat itu? Apa isi janji itu ya? Tuhan akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Tunas keadilan bagi Daud ini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu tentu Daud sudah tidak ada ya. Yang ada adalah raja-raja yang berikutnya. Tentu saja yang dimaksudkan adalah tunas keadilan bagi keturunan Daud, yaitu bangsa Israel itu. Tunas keadilan ini bisa kita terjemahkan sebagai juru selamat atau Mesias begitu loh. Jadi di tengah-tengah mereka lagi susah, karena kan memang bangsa Israel pada waktu itu dihukum oleh Allah, dibuang ke Babel. Lalu kemudian dalam prosesnya itu Nabi Yeremia dipenjara, terus kemudian Yerusalem dikepung, nanti kemudian berikutnya akan runtuh dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang mereka berada dalam kesusahan. Orang-orang muda itu angkat dari Yerusalem pergi ke Babel sana begitu. Nah, tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan akan mengirimkan juru selamat, penolong bagi mereka, memberikan pertolongan Tuhan, janji pertolongan Tuhan. Yang dikatakan bahwa Mesias ini atau juru selamat itu, tunas Daud itu akan melaksanakan keadilan dan kebenaran. Dia akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan lalu kemudian bangsa Israel akan mengenal bahwa Tuhan adalah sumber keadilan mereka. Tuhan keadilan kita. Artinya Tuhanlah yang memberikan keadilan kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Bahasa sederhananya adalah Tuhan mau kirim penolong. Tuhan mau kirim penyelamatan. Tuhan mau kirim orang yang akan memulihkan bangsa Israel. Meski Bapak Ibu Saudara itu nanti loh, nggak langsung loh. 70 tahun kemudian baru Tuhan akan menggenapi janjinya itu. Tetapi janji ini memang muncul di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan. Dan janji itu tentu saja memberikan pengharapan bagi bangsa Israel yang sedang susah. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Bagaimana keadaan setiap kita? Bagaimana kondisi ekonomi kita? Bagaimana kondisi kesehatan kita? Bagaimana kondisi relasi-relasi kita dengan sesama anggota keluarga atau dengan teman-teman sepelayanan? Apakah kita sedang berada di tengah-tengah kegelapan relasi yang buruk? Apakah kita sedang berada di tengah-tengah kondisi ekonomi yang bisa digambarkan gelap karena begitu sulitnya? Apakah kita sedang berada di tengah-tengah yang sulit sekali ya? Yang buat kita untuk tersenyum saja sulit sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya masih mendengar kesaksian bahwa dampak dari pandemi ekonomi ini masih sangat terasa banyak hal. Seperti ketika orang-orang yang tadinya berduit, mereka memotong banyak sekali pengeluaran-pengeluaran mereka. Dan ketika mereka memotong pengeluaran-pengeluaran mereka itu sebetulnya terkait dari kehidupan dengan sesamanya. Jadi kalau orang-orang berduit tadinya ini yang berlimpah, kemudian sekarang masa pandemi mereka motong penghasilan atau kerjasama dengan orang-orang tertentu, maka akan terdampak juga pada orang-orang tertentu yang dimana mereka kerjasama ini, Bapak Ibu. Jadi masih sangat terasa, ya, kita hidup dalam kesusahan. Tetapi firman Tuhan datang pada kita hari ini juga. Janji pertolongan Tuhan di tengah kesusahan kita. Seperti Tuhan berjanji memulihkan bangsa Israel, mengirim penolong. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa ada waktunya.
Ia akan menolong kita. Janji Tuhan ini bagaikan sinar, lampu terang yang muncul di tengah-tengah kesusahan kita. Yang dibutuhkan adalah iman kita, Bapak Ibu. Untuk terus percaya kepada Tuhan. Untuk terus berpengharapan. Untuk terus berdoa. Jangan letih berdoa. Jangan capek berdoa. Untuk terus beribadah. Jangan pernah tawar hati di dalam beribadah kepada Tuhan. Untuk terus kita berbuat baik. Jangan putus asa untuk berbuat baik. Meskipun kita dalam kesusahan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kita tetap percaya, tetap punya pengharapan, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap berbuat baik. Di dalam kita memegang janji pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesusahan kita. Kalau manusia bisa melupakan janji, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan pasti memenuhi janjinya kepada kita umatnya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap kami. Engkau tahu kesusahan setiap kami. Dalam bentuk-bentuk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masalah ekonomi, masalah relasi yang buruk, masalah komunikasi yang sulit, masalah-masalah yang lain lagi Tuhan. Tapi syukur kepada Allah yang sangat baik. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami akan janji pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Seperti dulu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Bahwa pada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Mengirim tunas Daud, mengirim pertolongan. Itu sama juga Tuhan berjanji kepada kami hari ini. Bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau pasti menolong kami. Kiranya doa kami ini Bapa menerimanya dan kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.